ya kan. Jadi jadi Mak, coba Kenapa? kalau aku sebenarnya, tapi ya udah. Ini pertama-tama nih aku Kenapa malu? makasih nih kan, karena Mama udah mengokekan untuk segala rencana dan ide-ide aneh kok. Jadi Mama kenalin dulu. Jadi ini Mama kenalin dulu ini, kenalin diri Mama. Apa aja aku bilang? Namaku Laura gitu. Mamanya Gledos. Gladys dan namanya Sia. Ya kayak gitu ya. Ya yang standar kayak kenalan. Oke. Udah, dimulai. Ya mulai, udah mulai direkam kok. Udah. Halo. Perkenalkan diri. Saya mamanya Gladys dan mamanya Sia. Nama saya Laura J. Sinaga. Udah. Oke. Udah gitu ya. Oke. Jadi ini yang biasa aku sebut Mama Laura. Nah, jadi untuk episode kali ini aku minta Mama untuk khusus merekam kita teleponan supaya orang-orang juga bisa kayak dengar gitu kan. Karena biasa banyak teman-teman yang kayak suka bilang mereka tuh suka sama cara pikir Mama Laura. Walaupun ada beberapa teman yang sebenarnya bilang kalau Mama Laura tuh berpikir kayak gitu karena dia udah sekolah di luar negeri. Atau ada juga yang bilang kalau Mama Laura tuh liberal. Tapi sebenarnya makin ke usia segini kok aku bisa bilang kalau sebenarnya dia Mama tuh bukan liberal, tapi dia ngajarin aku sama dia untuk jadi orang yang bertanggung jawab. Jadi kita tuh punya pilihan gitu, bisa memilih sendiri. Ini. Jadi kan, yang biasanya kan ada tuh Mama ajarin kayak prinsip-prinsip dasar buat aku sama dia. Kalau yang misalnya kalau dari Mama sendiri, yang nomor satu yang paling penting prinsip dasar yang kayak kalau boleh dikasih tahu nih bukan cuma ke aku sama Cia tapi ke orang, apa yang Mama pengen kasih tahu? Yang pengen Mama kasih tahu, hiduplah. Hiduplah sesuai dengan yang kau mau. Hidup ini adalah hidupmu. Hiduplah sesuka yang kau mau. Kalau yang sesuka kau mau itu berarti you know it. Kau tahu apa yang kau mau. Itu yang pertama. Hidup sesuka yang kau mau. Kalau kau mau itu kan nggak ada yang mau merusak dirimu. Karena kita mau. Itu yang pertama. Itu prinsip dasarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, hidup ini singkat. Nggak ada yang tahu kapan akan berakhir. Singkat kan? So that's why, hiduplah seperti yang kau mau. Isi dia sesuka yang kau mau. Karena tidak ada yang punya hidup ini selain dirimu. Itu hidupmu. Dan hiduplah untuk itu. Iya, itu dia. Karena tuh kan dulu waktu pas misalnya aku kuliah kan, teman-teman aku kan kuliah di Padang, terus banyak teman-teman yang misalnya mau ngapa-ngapain tuh minta izin sama keluarga kan. Terus aku tuh suka berpikir ini sebenarnya Mama sama Bapak ini antara terlalu membebaskan aku sama Sia, aku ya terutama karena aku yang waktu itu udah merantau, atau mereka memang nggak sayang gitu kan, karena kayak semuanya bebas. Kayak aku misalnya bilang, Mam aku mau aku mau pergi meeting nasional cinta, atau aku mau pergi ada penelitian aku masuk poster presentasi ke Korea, aku boleh pergi nggak, atau yang kayak gini kan, aku intensif ke NTT gitu. Kayak semuanya tuh bebas gitu. Dulu tuh aku kira ini sebenarnya Mama sama Pak ini sayang nggak sih anaknya perempuan, anak pertama, pergi kemana-mana dibebasin gitu. Dulu aku kira kayak gitu, karena dulu aku kira orang tua sayang tuh dengan cara restriksi kayak gitu, jangan kayak gini, jangan kayak gitu, jangan kayak gini gitu. Tapi kan mungkin beda pula cara mendidik orang tua. Tapi kenapa Mama kayak gitu, membiarkan aku sama Cia tuh memilih gitu? Karena yang tadi itu pasti kalian melakukan itu karena kalian itu penting untuk hidupmu. Kau tahu itu aku penting ke Korea itu karena untuk ini. Dan itu yang selalu Mama katakan padamu, Mama Cia.
You know, kau harus tahu apa yang kau mau. Kalau kau tahu apa yang kau mau, pasti itu baik untukmu. And I trust you. Trust dia, itu baik untuk kalian. Jadi, ketika kalian dewasa, aku mencoba menyadari bahwa mereka bisa berjalan untuk hidup mereka. They know what they want to do. Apa yang mereka pilih. Kenapa harus aku khawatir? Toh yang menjalani dirimu untuk dirimu. And I just support you. Karena aku percaya, kalian tahu, ladies tahu apa yang kau mau. Itu yang selalu saya tanamkan. Kau tahu apa yang kau mau dalam hidup. And do it for yourself. Bukan untukku. Bukan untuk mama, saya bangga koko Korea. No, for you. Untuk hidupmu. Itu dia. Apa namanya? Tapi apa mama kayak gitu tuh memang menurut mama apa gara-gara mama udah pernah sekolah ke luar negeri atau emang kayak seandainya mama nggak sekolah ke luar negeri, mama tetap bakal jadi orang tua yang kayak gitu? Karena pengalaman hidup lah. Pengalaman dulu hidup di zaman yang dulu berbeda sekali dengan zaman kalian. Dulu hidup sampai mengatakan sesuatu yang baik pada diriku pun aku nggak bisa sama orang tua. Karena susah mengatakannya, pantang mengatakannya. Itu pelajaran hidup yang aku pelajari. No, nggak begitu. Kita harus berani mengatakan, anak-anakku harus bebas mengatakan apa yang dia mau lakukan dalam hidupnya. Itu yang pertama. Yang kemudian ya perjalanan hidup ke luar negeri, melihat. Kita banyak, bukan hanya ke luar negeri, di sini juga kita banyak melihat, banyak mendengar bercerita tentang bagaimana anak harus membunuh diri karena dia takut mengatakan sesuatu yang dia telah lakukan salah pada orang tuanya, lalu dia memutuskan untuk bunuh diri. Itu pengalaman hidup yang tidak mau. No, anak punya hak, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Itu dia. Itu pengalaman mengajarkan semuanya. Ya, akhirnya kalau sampai sekarang pun aku kayak vaksinnya kan udah mau intensif, udah mau selesai juga, akhirnya sama mama itu lebih ke kayak rekan bertukar pikiran kan, kayak mam kayaknya aku mau PDT kesini kayaknya kayak gitu. Mama pun pasti kayak oh bagus, silahkan, kaulah yang mempertimbangkan yang mana yang kau mau. Terus itu kan yang pertama tuh. Sebenarnya tadi kan mama bilang 2, tapi kan intinya sama tuh kan, untuk jadi memilih dan berani menyampaikan apa yang dimau gitu kan. Yang kedua, ini tuh sebenarnya yang menurut aku jarang, apalagi maksudnya di Medan, baik aku di Medan, aku di Padang, adalah hidup sederhana. Hidup sederhana itu dalam arti kayak mau seberapa besar pun gaji mama atau pangkat mama sama bapak tuh, kita kayak hidupnya tuh gitu-gitu aja gitu. Coba kenapa mama tuh nanamin itu kali sama aku sama Sia, sampai kan pasti Sia tuh kan kayak mama tuh pelit kali sama aku sama si ladies, kasih padahal kan dia nggak tahu aja. Dulu aku juga waktu SMP aku kayak gitu juga gitu. Mama klarifikasi, nanti saya juga dengar nih klarifikasi mama. Pertama dulu karena masih usia dulu kan masih kecil ya kan. Kalau dibatasi bukan, kalau dibilang tidak langsung diberikan itu bukan pelit, tetapi berusaha menanamkan di hati kalian anak-anak bahwa dalam hidup ini ada saatnya kita harus menunggu. Wait, tidak semua yang harus kita minta. Simsalabim ada kata jadilah. Enggak. You have to wait. Tunggulah. Jadi bukan karena pelit, bukan, tapi karena mama ingin menanamkan ada saatnya dalam hidup yang kita minta itu harus kita tunggu. Supaya kalian juga sabar ketika kalian meminta pada Tuhan, pada saatnya kalian harus sabar menunggu. Itu dia. Dan trust dan percaya bahwa orang tua, Tuhan juga pasti akan menjawab. Itu yang pertama yang ditanamkan. Itu dia. Nah, ketika kalian dewasa, ketika kalian ladies sudah besar, dan aku tahu udah bisa kamu bertanggung jawab, sudah cukup kamu sabar, siap untuk bisa menunggu. Dan ketika itu
kamu perlu apa, aku tidak pernah berpikir, mama nggak pernah patokin uang bulanan segini, enggak. Drop saja ke tabunganmu, and you do it. Dan karena sudah yakin bahwa kamu tahu dan apa yang kamu perlukan dalam hidupmu. Ya, itu ketika kita memberikan kebebasan, ketika anak itu sudah tahu apa yang dia harus lakukan dalam kebebasannya. Itu dia. Yeah. Dan soal hidup sama itu dengan soal hidup sederhana. Ketika sudah biasa menunggu, biasa menggunakan hal yang sedikit, ketika berada berlebihan, itu bukan sesuatu yang harus dihambur-hamburkan. Hiduplah seperti apanya adanya. Itu dia sebenarnya. Jadi kenapa hidup sederhana itu penting? Karena nggak kita tahu apa yang akan terjadi ke depan. Apa kita harus terus berlebihan? Kan tidak ada yang tahu. Ya, ke depan itu nggak ada yang tahu. Tapi hidup sederhana itu adalah cikal bakalmu menjalani hidupmu. Mau berlebihan atau tidak berlebihan, kau bisa memuaskan dirimu untuk dirimu. Yang ada dari dirimu itu bisa kau puaskan untuk dirimu. Itulah prinsip hidup sederhana. Itu. Sehingga yang ada dalam dirimu itu cukup untukmu. Cukup. Jadi kata cukup itu penting. Dan itu lahir dari hidup yang sederhana. Bisa rumah mewah, mobil mewah, tapi rasanya nggak cukup. Nggak cukup. Tapi ketika kau biasa hidup sederhana, itu cukup. Iya. Rasa cukup itu penting. Ya. Itu kan, tapi kan maksudnya waktu yang aku SMP, SMA, dia juga kan karena sekolahnya sama kan, pasti kan kayak ini mama sama bapak nih nggak pernah beli barang mewah gitu kan. Walaupun sebenarnya jatuhnya dia tuh udah punya barang-barang mewah dibanding aku kan. Terus atau apa namanya kayak gitu-gitu aja, hidupnya gitu-gitu aja walaupun misalnya dalam pekerjaan udah meningkat atau apa. Apa namanya tapi jatuhnya kalau aku bisa bilang memang ngajarin aku untuk nggak ngelihat orang dari itu gitu. Dan aku pun terbiasa untuk nggak terpesona gitu kalau misalnya orang ini pakai ini enggak, karena kayak aku dalam hati pasti kayak ya udah gitu. Kamu bisa beli, ya udah silahkan kalau itu yang untuk kamu, kalau untuk aku enggak gitu. Nah, jatuhnya karena kita terbiasa di lingkungan yang menunjukkan gitu kan, padahal nggak semua yang orang tunjukkan tuh emang dia punya, atau nggak semuanya itu tuh dia punya. Maksudnya kayak nggak semuanya dia punya itu tuh bisa aja itu semua yang dia punya gitu, kayak gitu kan Mam. Kalau Mama kan ngajarin lebih baik orang tuh melihat kamu sedikit, tapi sebenarnya kamu tuh punya lebih kamu gitu. banyak. Iya. Kayak gitu. Nah itu sih yang sangat berbeda, dan kayak biasanya yang karena mode pertemanannya juga kayak gitu, jadi mereka pun waktu udah lama-lama, iya gadis tuh emang kayak gitu, Cia tuh emang kayak gitu. Cuman kan kalau Cia, kalau dia agak disinggung dikit dia kayak mau ditampar uang kayak gitu kan. Tapi kan langsung dia balas gitu kan. Ya karena dia juga lebih muda, lebih kecil. Itu sih. Apa lagi yang karena gini, kalau kita mau jujur, banyak sebenarnya kita nggak mau nampil seperti apa adanya kita, ya kan? Apalagi sekarang dunia medsos, kita ketawa. Pertanyaannya kalau kita mau jujur, benar nggak kita ketawa? Atau kita pakai baju mewah, pertanyaannya benar nggak kita mewah? Nah banyak kita sekarang terselimut di dalam situ. Nah hingga akhirnya Mama ngajarin, tidak semua yang kau lihat itu, jangan terkesima dengan apa yang kau lihat. Karena sesungguhnya tidak ada yang tahu di balik itu apa. Hanya dia yang tahu. Nah, jadi jangan terkesima dengan orang yang mewah, lalu terpana. Atau jangan juga memandang rendah sama orang yang tidak ada. Atau yang biasa saja. Karena mungkin di balik itu dia punya hal yang lebih besar. Jadi jangan terpana dengan penampilannya. Jadi sama seperti dirimu juga, jangan berupaya menampilkan dirimu yang tidak ada sebenarnya. Jadilah dengan apa yang ada dalam dirimu. Karena hidup itu adalah hidupmu, bukan hidup orang lain. Hidup orang. Benar-benar. Terus gara-gara itu juga jadinya paling jarang atau paling aku maksudnya kalau dari aku pasti paling jarang itu terkesima sama orang karena dia punya barang gitu. Maksudnya dia pakai apa atau dia
naik apa di antara atau jarang. Pasti biasanya aku bilang, aku suka sama orang ini karena misal dia rajin atau dia tuh pembawaannya berwibawa, cara kerjanya bagus, dia nggak ngomongin orang yang kayak gitu. Jadinya yang bikin aku terkesima tuh kayak bukan situ tapi karakter orang gitu. Karena kayak kan udah ngeliat juga banyak orang dengan pakai ini pakai itu tapi gimana gitu kan. Gitu. Itu sih. Jadi itu yang Mama ajarkan. Jadi supaya jangan terpana sama penampilan, tapi lihat orangnya dari apa yang dia lakukan, dari apa yang dia ucapkan, dari apa yang tingkah lakunya. Jangan terpana dengan penampilannya. Gitu. Benar-benar. Betul. Terus ini nih yang juga penting, yang menurut aku penting, yang Mama suka bilang, ada hal-hal yang itu tuh urusan orang dengan dirinya sendiri, dengan Tuhannya gitu, kehidupan pribadi. Jadi itu termasuk kayak misalnya agama, cara dia menyembah Tuhan kan, termasuk kehidupan seksual dia. Karena kan aku juga bilang kan kalau Mama tuh sangat sebenarnya bukan liberal sama sekali, bukan bebas. Pokoknya Mama tuh bilang ke aku sama dia waktu udah dewasa, kalian tuh perempuan, kalian yang harus jaga diri, bertanggung jawab kayak gitu. Nggak lagi Mama yang bakal melihat atau ngomong jangan kayak gini, tapi emang bertanggung jawab gitu. Dan kalaupun terjadi apa-apa, memang kau siap kayak gitu. Iya. Karena seberapa sih orang tua bisa lihat anaknya? Seperti Lady sekarang jauh, dari SMA jauh. Emangnya aku bisa lihat kamu? Nggak bisa kuliah 24 jam. Nggak bisa. Ya kan? Jadi bicara soal seksual itu, ya ketika kau dewasa, Mama ajarkan, kau tahu apa yang terbaik buatmu. Dan bertanggung jawab untuk apa yang ada dalam dirimu. Dirimu itu, selalu Mama katakan, yang paling dekat yang selalu ada padamu adalah dirimu. Yourself. Bertanggung jawab sama dirimu. Kau tahu apa yang dia mau, dirimu mau, tanggung jawab di situ. Nggak ada orang tua yang bisa melihat sempurna. Dan orang tuamu pun kalau mau jujur, orang tua itu pun tidak sempurna. Tapi banyak orang tua yang pura-pura sempurna sama anaknya. No. Kalau mau jujur, dia masa mudanya pun banyak hal-hal bobrok yang dilakukannya. Tapi dia nggak mau jujur. Jadi kita nggak sempurna, lalu pingin anak kita sempurna. Tidak. Aku nggak pingin kamu sempurna, tapi Mama pingin kau bahagia. Dalam ketidaksempurnaan itu berbahagialah dirimu, nikmati yang diberikan Tuhan padamu. Itu dia. Jadi bertanggung jawab, apa yang kamu lakukan, baik untuk dirimu, dan bertanggung jawab untuk itu. Tema tegak, lakukan yang terbaik untuk hidup. Karena hidup ini yang paling berharga. Itu Nak. Ya benar-benar. Itu kan jadinya gara-gara yang Mama tanamin itu tuh kan itu untuk aku sama Cia, untuk diri kami sendiri. Tapi jadinya aku sama Cia juga orang yang kayak sebenarnya yang kita tuh tahu gitu, teman kita tuh misalnya seksualitasnya apa, tapi nggak menggubris, bukan nggak menggubris ya, kayak it's not a big deal gitu loh, kayak aku tuh selalu bilang kalau siapa yang kamu ajak ke tempat tidur itu bukan urusan aku. Yang urusan aku tuh kamu memperlakukan aku gimana, kamu memperlakukan orang sekitar gimana, itu your private life. Aku nggak bakal ngomongin itu, kecuali kamu yang terbuka ngomong itu ke aku bakalan jadi penerima yang baik dan menjaga itu. Tapi nggak bakal aku urusin, kayak aku juga nggak bakal suka orang ngurus-ngurusin itu gitu. Karena iya kan, karena private life kayak gitu kan, itu private life. Benar. Iya. Ini sih yang dulu ya waktu aku di Padang, orang suka nanya agamanya apa, kenapa kamu pergi ke katedral, kamu tuh Kristen atau Katolik gitu. Nah ini Mama coba kasih tahu pandangan yang Mama tanamin sama aku sama Cia tentang iman, tentang kepercayaan. Ya. Itu bukan hal yang harus dipertentangkan. Agama itu bukan harus dipertentangkan. Tidak. Tapi agama itu harus membuat kita menjadi orang yang bisa baik. Menjadikan kita orang yang lebih baik di dunia ini. Jadi
Kalau ada orang harus mempertentangkan agama, dia harusnya bertanya sama Tuhan, kenapa agama itu ada? Kalau hanya agama ini saja yang benar, atau kalau HKBP saja yang benar, Katolik nggak benar, lalu kenapa masih ada Katolik? Berkembang biak. Lalu kalau hanya GPDI yang benar dengan bahasa rohnya, lalu Protestan yang hanya diam-diam benar, tidak benar, lalu kenapa sampai sekarang berkembang? Itu hanya karena kita mau membuat, kita yang cuma manusia ini mau merasa seperti Tuhan yang Maha Kuasa, ya kan? Itu haknya Tuhan. Gitu. Jadi aku ingin kamu menghargai semua agama. Kamu bebas Kristen, kamu bebas pergi ke PPDI, kamu bebas pergi ke gereja katedral, kamu bebas pergi ke HKBP. Yang Mama ajarkan bahwa yang kau datang ke sana, kau mau datang dengan Tuhan. Kau bukan datang dengan aturannya, bukan itu yang kau lihat. Bukan datang dengan aturan nyanyinya, bukan tidak. Yang kau mau datang ke sana adalah kau datang menyerahkan dirimu sejenak bersama Tuhan. Kalau toh sama yang dihadap, toh ngapain kita beda-bedakan dia? Mau ke katedral, mau ke PPDI, mau HKBP, mau ke PPDI, Tuhan. Di sana Tuhan yang mau kita temukan. Yang kita lihat adalah Tuhan. Jadi kalau saja yang satu rumpun Kristen saja nggak bisa kita hargai, bagaimana kita bisa menghargai mereka yang Islam? Bagaimana kita bisa menghargai yang Buddha? Bagaimana kita menghargai yang Hindu? Yang ajarannya jauh berbeda. Jadi Mama menanamkan sama dia dari dulu, Kristen itu sama. Buatku Tuhan itu sama. Tuhan Yesus itu sama di gereja manapun, dia sama. Jadi bebaslah untuk berada di manapun, di gereja manapun, bebaslah untuk berada di sana. Kalau kamu tidak merasa itu, kau sama dengan mereka, kau bisa menerima yang lainnya dalam hidupmu. Menerima artinya kau bisa menghargai yang lainnya dengan perbedaan mereka. Itulah, itu maksudnya. Iya kayak gitu. Itu sih ya, emang ini banget, apa namanya, emang poin-poin yang aku sampai sekarang tuh bakal selalu pegang, kayak gitu, mau kemanapun bakal selalu pegang. Gitu. Kalau dari Mama masih ada lagi nggak? Atau itu udah semua kira-kira? Ya, aku hanya mau kalian anak-anak muda, berani mengatakan apa yang kau mau. Dan berani berbuat, meraih, mengejar apa yang kau mau dalam hidupmu. Dan jangan merasa, oke, bisa minta pendapat orang tua. Tapi jangan sampai orang tua membuatmu menghalangi untuk mencapai dalam hidup. Karena percayalah, ada suatu saat di dalam proses hidupmu nanti, dalam perjalanan hidupmu nanti, ada di saat itu, kau akan bertanya pada dirimu, kenapa dulu aku nggak melakukan? Why I'm not doing that? Dan Mama nggak mau Gladys dan Sia seperti itu. Nggak mau. Nggak mau setelah aku tiada, kau sampai di usia 40, lalu berkata, dulu aku maunya ini, kenapa? Don't do that. Aku mau kau bebas mengatakan, you know what to do. Try. Karena Mama nggak mau dalam hidupmu, di dalam prosesmu nanti, kau bertanya, kenapa dulu aku nggak lakukan? Bahkan sampai kau mau jadi suami pun aku katakan, tanya dirimu, diakah kau yang mau? Iya sayang. Jangan sampai ketika kau sudah menjalaninya itu, sama orang lain, lalu kau bertanya pada diri, kenapa dulu aku nggak seperti? Apa itu? Do that because you want. Lakukan itu karena kau mau lakukan di dalam hidup. Oke, kayak gitu. Jangan takut. Anak muda jangan takut untuk melakukan sesuatu. Tapi harus berani bertanggung jawab ya, bukan cuma melakukan kan. Yes. Iya. Jangan jadi orang yang lakukan nggak tahu hasilnya apa. Iya. Terus sadar ya ketika melakukan, harus ketika kau melakukan sesuatu, you sadar. Jangan koma, jangan pingsan, ya kan? Harus sadar apa yang kau lakukan. Jangan harus sadar, nggak boleh koma. Iya, jangan hilap, ya nggak boleh. Harus sadar, benar-benar sadar ketika melakukan sesuatu. Karena ketika kau sadar, kau tahu ini ada nggak gunanya buat hidupku atau tidak. Iya.
Ya udah kayak gitu aja ya, Mam. Thank you, Mam, udah share itunya, udah mau aku ajakin itu. Dadah, love you. Dadah, love you, bye.